Suami nggak terlalu banyak bantu untuk rumah tangga. Satu hari pengen lebih dari 24 jam, kayak nggak pernah cukup. Bahkan nonton aja nggak bisa. Gue sama ibu gue juga udah cukup kok. Jadi dia nggak compare hidup dia sama hidup anak-anak yang lain gitu sih palingan. Gitu. sorry. Kalau kebahagiaan jadi ibu 10, kebahagiaan jadi istri 8. Suami nggak terlalu banyak bantu untuk rumah tangga 8. Karena saya merasa lebih jadi wanita. Kayaknya 9,5. 9. Alasannya karena saat ini saya sudah bisa berdamai dengan diri sendiri dan saya sudah menerima anak saya apa adanya yang special need autism. 10. Ragu-ragu. 9 deh. Ini namanya seorang ibu ya, kadang-kadang di 5, kadang-kadang di 10 gitu. Pastinya dong. Oh tentu, kalau anak-anak lagi nggak bisa diatur, nggak mau dengerin, ya ada saatnya mereka juga cranky gitu kan. Cuman ya udah dinikmatin aja. Kita semua yang kita lakukan itu rasanya tuh kurang gitu ya. Kayak misalkan waktu sama anak terasa kurang, lagi bekerja juga anak butuh diperhatikan juga. Jadi semua tuntutan datang, ya itu sih challenge-nya. Sering banget capek gitu ya, overwhelmed, pengen punya me time, tapi nggak boleh capek. Ibu harus kuat gitu. Aku pernah lelah jadi ibu dan momennya tuh biasanya datangnya tuh kalau anaknya lagi sakit atau dia kayak lagi moodnya tuh lagi kayak nggak anak-anak banget, jadi yang kayak dianya tuh lagi dewasa gitu loh. Iya pastinya, karena sebagai single mom saya hanya sendiri bekerja juga dan harus juggling waktu antara kesibukan bekerja dan juga memanage rumah dan taking care anak. Namanya juga jadi ibu ya, yang diurusin banyak banget gitu, dan saya juga bekerja, jadi yang ada di kepala tuh banyak banget gitu, kerjaan iya, ngurus rumah iya, anak-anak juga iya. Mungkin karena saya badannya tidak keren gitu ya, badannya tidak bagus, judge-nya sih ibu rumah tangga nggak bisa ngurus badan. Mungkin dulu waktu anak pertama, tapi aku orangnya cuek, jadi aku nggak peduli. Anaknya pasti berubah behaviornya karena orang tuanya cerai, yang kayak gitu sih. Anaknya ditinggal terus gitu, gak ada ibunya. Ada, terutama yang berkaitan dengan anak. Ada pernyataan seperti ini. Ih, Sofi tuh stres ya karena punya anak cacat mental. Seperti itu. I am what I am aja sih, lebih kayak ya udah hidup gue aja gitu. Banyak banget, gak cuma di rumah aja, pekerjaan sekolah anak yang banyak banget, terus punya baby juga yang butuh perhatian. Kayaknya waktunya tuh kayak pengen satu hari pengen lebih dari 24 jam, kayak nggak pernah cukup. Bahkan nonton aja nggak bisa. Ketika anaknya dibanding-bandingkan, terus ketika anak ini tumbuh nggak sesuai ekspektasi kita, sebenarnya kan kadang-kadang yang bikin kecewa itu ya, karena si orang tua ini tuh egonya tuh gede banget, ambisinya tuh gede banget, sehingga kita naruh beberapa ekspektasi di anak kita gitu, padahal itu tuh bukan salah mereka gitu. Menunjukkan bahwa kita adalah ibu yang baik ya untuk anak, kemudian juga harus mencurahkan perhatian sepenuhnya untuk anak, tapi di satu sisi kita juga punya aims atau goal pribadi. Ya tantangannya itu ngebagi waktunya yang kadang kita, ya waktu kita kadang-kadang suka habis sama pekerjaan gitu. Supaya anak-anak tuh apa yang kita mau, apa yang kita pengen gitu tercapai, itu tantangan terbesar gitu sebenarnya. Gimana caranya terus belajar sih sebagai ibu, karena sebagai ibu tuh tidak pernah ada kata lelah. Memang ada lelahnya, cuman tidak boleh lelah ya kan. Selalu merasa kurang ya, selalu merasa kurang ngasih untuk anak, untuk keluarga. Padahal mungkin kita sudah melakukan yang terbaik menurut kita pada saat ini gitu.
gimana ya, kok sedih ya ngadepinnya ya kalau lagi datang gilanya gitu kayak ya udah di let go aja, kayak ya udahlah bodo amat, nanti juga selesai deh anak gue gitu, nanti juga selesai lah dia sama perasaan ini sama ini itu gitu. Jalanin aja sih, karena aku prinsipnya nggak usah dipikirin, dijalanin aja. Aku kalau down itu aku biasanya nulis, karena salah satu stress release aku adalah nulis. Sama aku nggak akan bohong, aku bisa yang kayak tiba-tiba aku pergi party sama teman-temanku, jadi kayak berasa muda lagi aja, terus kayak anaknya lagi tidur ya udah dah gitu. Buka aplikasi shopping aja sih, walaupun nggak belanja tapi seneng aja, atau nggak main sama anak aja udah hilang sih. Karena ini korelasinya dengan status saya sebagai single mom dan juga memanage seorang anak autisme. Jadi ekspektasi saya adalah terhadap lingkungan saya, yaitu kalau lingkungan terdekat tentunya sudah banyak support gitu ya, untuk juga ikut menjaga, kemudian menyemangati saya karena anak saya autis. Tapi yang saya expect itu adalah lingkungan yang di luar itu. Ya, yang pasti pengen jadi ibu yang terbaik ya, berusaha semaksimal mungkin, bisa balance sama suami, bisa ngurus suami dengan baik, sama anak juga dengan baik. Semuanya sih pekerjaannya juga lancar. Anak-anak hidupnya jauh lebih baik deh aku. Pasti pengen ngelihat anak-anak seneng gitu ya, pasti pengen lihat anak-anak bahagia, pasti pengen ngelihat anak-anak sukses nantinya di masa depan, di dunia dan di akhirat gitu. Ekspektasi semoga bisa anaknya menjadi bermanfaat untuk banyak orang, terus bertakwa sama yang di atas gitu sih, dan dengerin orang tua udah pasti. Ke anakku aku pengen dia tumbuh jadi anak yang bahagia aja sih sebenarnya. Dia jadi anak yang bahagia, dia jadi anak yang merasa cukup, anak yang mudah dibahagiakan, dan dia nggak akan membandingkan hidup dia sama hidup anak-anak yang lain, karena dia ngerasa kayak gue sama ibu gue juga udah cukup kok, apa yang ibu gue kasih selama ini, apa yang ibu gue udah usahakan cukup kok buat gue. Jadi dia nggak compare hidup dia sama hidup anak-anak yang lain gitu sih palingan. Gitu. Agar tetap waras sih harus realistis ya, jangan terlalu ekspektasinya terlalu tinggi, pokoknya jalanin aja. Kita itu perempuan kuat dan pasti bisa, asal jangan halu. Khususnya mungkin buat yang ibu bekerja ya, sabar-sabar aja sih, semuanya pasti ada jalannya apapun masalahnya itu. Ya kalau stres pastilah, namanya juga hidup ya. Aku tetap semangat jadi ibu, jangan pernah menyerah, karena bagaimanapun juga ibu adalah yang terhebat menurut aku. Apapun kita gitu ya, status kita gitu ya, apapun anak kita, baik anak kita tuh autis gitu, special need atau apa, ataupun normal, rasanya sah-sah aja kalau kita juga punya me time. Karena siapa sih yang taking care kita kalau bukan kita sendiri? Kebetulan aku hobinya baca sama drakor, jadi udah itu aja sih yang bikin aku waras selama ini untuk lebih punya waktu sendiri. Buat supaya tetap waras tuh kalian cari satu hal kecil yang bikin kalian tuh masih meletup-letup gitu loh, masih kayak punya jiwa muda. Terus kalian juga ngerasanya kalau gue lagi ngerjain ini, gue nggak perlu validasi dari orang, gue ngerjain ini untuk kebahagiaan gue sendiri. Ya bergaul, terus ketemu sama orang-orang baru pun juga itu salah satu bentuk supaya waras. Dan me time-nya juga salah satunya adalah mempercantik diri, badan juga harus diperhatikan, karena itu salah satu investasi para moms. I'm happy. Yes, I'm so happy. Tentu aja dong, aku happy. Yes, I am happy. Hari ini sih alhamdulillah happy ya. Happy. Aduh, kalau dibilang happy, tapi ada momen-momen dimana happiness itu kayaknya lagi bukan jadi milik gue deh gitu, tapi aku bisa nge-create itu sendiri dengan kayak ya bercanda, ya ngobrol, ya dengerin si anak ini kelakuannya macam-macam gitu ya, akhirnya happy lagi aja sih sebenarnya gitu.